Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Nah, anggotanya ada saya sendiri, Sania Rumaisa, lalu Desi Fitrianingsi, dan Anis Mutia. Kami dari Pendidikan Geologi A 2020. Yang akan kita bahas ada yang pertama, universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Yang kedua, mengenai variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Sebab yang ketiga, ada rekonstruksi konsep politik nasionalis dan religius. Bahwasanya perkembangan politik pemerintahan akhir-akhir ini semakin tidak terlihat jelas arahnya. Banyak terjadi penyimpangan akibat manusia-manusia yang gila akan kekuasaan dan juga uang. Hingga pedoman-pedoman dalam berpolitik dalam negara tidak lagi dihiraukan. Sudah semestinya sistem politik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik dapat dijadikan contoh dan pedoman, tetapi tentunya dengan penyesuaian pada negara tersebut. Tapi banyak penyimpangan yang terjadi sebagai contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh segelintir petinggi pemerintahan. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut dapat terjadi. Contohnya, negara Indonesia yang bisa dikatakan negara yang jumlah penduduknya sebagian besar beragama Islam, namun dalam praktek Islamnya kurang diaplikasikan dalam sistem pemerintahan. Lalu, apa aja sih sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru dalam mempraktekkan bidang politik di negara? Yaitu yang pertama ada cerdas atau fatona. Lalu ada benar atau syidik. Yang ketiga ada menyampaikan atau tablik. Dan terakhir dapat dipercaya atau amanah. Subbab pertama yang akan kita bahas mengenai universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Universalitas Islam dalam konsep politik. Arti universalitas Islam sendiri menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah bahwa risalah Islam meliputi seluruh dimensi waktu, tempat, dan kemanusiaan yang secara realitas mencakup 3 karakteristik, yaitu keabadian, internasionalitas, dan aktualisasi. Menurut Imam Hasan Al-Banna adalah Islam adalah sistem yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Islam ada negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, budi pekerti dan kekuatan, rahmat dan keadilan hukum, dan intelektualitas, ilmu pengetahuan dan undang-undang, aset dan materi, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemikiran dan militer. Sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Lalu menurut bahasa, universalitas atau universal artinya semesta, dunia, dan universali, yaitu disukai di seluruh dunia atau universe, berarti seluruh bidang. Dalam kamus Al-Munjid Asy-Syamla, universalitas adalah sesuatu yang sangat luas. Dalam pandangan Islam, politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasa. Dalam kalimat sasa ada wabah yasusuha, siasatan berarti koma alaiha warotloha wa adabaha, yang artinya mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amro, artinya dabarohu, atau mengurusi, atau mengatur perkara. Pelaku urusan tersebut disebut politikus atau siyasiyun. Dalam bahasa Arab dikatakan ulil amri mengurusi, yaitu yasusu. Menurut Hasan Al-Banna, siasan dibagi menjadi 2. Yang pertama, siasan syariah. Artinya, membawa seluruh urusan umat manusia sesuai dengan pandangan syariat dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Yang kedua, siasah yang bukan syariah, yaitu siasah yang membawa manusia sesuai dengan pandangan manusia yang dituangkan dalam perundang-undangan buatan manusia sebagai pengganti dari ajaran Islam dan berbeda dengan syariat Islam. Berbeda dengan syariat Islam, Hasan Al-Banna meyakini bahwa politik adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari Islam. Islam memiliki politik
yang padanya terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah politik kami, yang kami tidak menginginkan pengganti untuknya. Maka, berpolitiklah kalian dengannya dan antarkan orang lain melakukan yang serupa. Niscaya, kalian akan memperoleh kehormatan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan kata politik atau siasan dalam sabdanya, yaitu adalah Bani Israel. Mereka diurusi urusannya oleh para nabi atau tasusuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian sudah jelas bahwa politik atau siasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat. Nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Politik Islam adalah politik yang mensinergikan antara negara dan agama, sehingga politik Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam sebuah pemerintahan yang memuliakan manusia dan memakmurkan dunia. Sebagaimana pernyataan Imam Al-Ghazali, sesungguhnya politik dalam Islam adalah sistem yang paling mulia, yang tidak ada bandingannya di dunia ini, karena dia bertujuan merealisasikan kemaslahatan seluruh manusia tanpa pengecualian, memanusiakan manusia, memakmurkan bumi, dan menegakkan atas dasar kebenaran dan keadilan yang mutlak. Dalam praktik politik demokrasi yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat konsep musyawarah yang sesuai dengan konsep politik Islam. Musyawarah berasal dari kata syawiru, yang artinya saling memberi dan meminta nasihat atau saran. Imam At-Tabrasi mendefinisikan term asyura sebagai diskusi untuk menemukan hak. Sedangkan Rohib Al-Aswani menegaskan bahwa syura adalah upaya menemukan pemikiran yang selaras dengan pendapat orang banyak. Ibnu Arabi dalam bukunya Ahkam Al-Quran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asyura adalah pertemuan yang mendiskusikan silang pendapat untuk menemukan pemikiran yang terbaik. Sebagai contoh, Rasulullah tidak pernah malu meminta nasihat atau saran kepada sahabatnya tentang suatu masalah. Bahkan musyawarah adalah salah satu kunci sukses kepemimpinan beliau. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Abu Hurairah mengatakan, "Aku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Tidak menemukan orang lain yang paling sering bermusyawarah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain dinyatakan juga, sesungguhnya umatku tidak dibenarkan untuk berkumpul dalam satu kebatilan. Apabila menemukan perbedaan, pembahasan selanjutnya yaitu beberapa prinsip yang menjadi titik temu Islam dan demokrasi, yaitu ada prinsip keadilan. Menurut Ragib Al-Asfahani, keadilan adalah keseimbangan yang selaras. Berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Dapat dilihat dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat ke-90 dan An-Nisa surat ke-4 ayat ke-58. Lalu ada Al-Hujurat surat ke-49 ayat 9 sampai 10. Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8 sampai 9 dan Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Lalu yang kedua, ada prinsip persamaan. Umat manusia diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Manusia semua sama berkaitan dalam hak dan kewajibannya. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nisa yang keempat ayat 1 dan Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Al-Hijr, surat ke-15, ayat ke-28, surat Hud, ayat 61, dan Arum, ayat 22. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan. Prinsip yang didasari oleh konsep menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang sempurna, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempunyai kebebasan memilih. Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 15, Al-Baqarah ayat 256, dan Yunus ayat ke-99. Lalu yang keempat, ada prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia adalah hak permanen atau paten yang dimiliki setiap anak manusia sejak dari lahir hingga akhir hayatnya.
Sang Maha Pencipta menganugerahkan akal kepada manusia, agar manusia tidak berperilaku seperti hewan dalam menjalani kehidupannya. Sebuah riwayat menceritakan ayat tentang memberikan amanat dan hak pada yang berhak, serta menghukum dengan adil. Ini merupakan kisah ketika terjadinya pembukaan kota Mekah. Suatu ketika, penjaga Ka'bah adalah Utsman bin Abdul Aldar. Beliau mengunci Ka'bah. Maka Abbas mengambil dengan paksa kunci tersebut. Lalu, Rasulullah mengutus Ali untuk meminta Abbas mengembalikan kunci tersebut dan meminta maaf kepada Utsman bin Abdullah Aldar. Setelah itu, Ali R.A. menceritakan pada Utsman bin Abdul Aldar bahwa ayat ini diturunkan kepadanya. Maka Utsman pun memeluk Islam. Keadilan adalah merupakan asas kepemimpinan yang menjadi dasar hukum di dalam Islam. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Terlestarilah keamanan. Seluruh syariat yang datang dari Allah, seperti agama Yahudi dan Nasrani, semua mewajibkan mendirikan keadilan. Maka wajib bagi hakim dan perangkat pemerintah melestarikan keadilan. Kata adil menurut Ibn Atiyah telah berkata, Al-Qadli Abu Muhammad, adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat. Kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat, meninggalkan kezoliman, memberikan sesuatu yang hak. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Materi yang kedua yaitu mengenai variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Persoalan tentang Islam dengan negara merupakan permasalahan krusial yang terasa menarik, karena relevansi masalah yang dibicarakan senantiasa berkembang, tidak akan pernah selesai jika membicarakan mengenai agama dan negara. Karena keduanya menjadi hal yang begitu berarti bagi masyarakat. Agama memiliki kedudukan penting bagi manusia karena agama berhubungan langsung dengan Sang Pencipta yang diyakini oleh setiap umat beragama yang ada di dunia ini. Sedangkan negara menjadi sebuah tempat yang di dalamnya terdapat segenap aturan yang dimiliki masyarakat. Menurut Zaprul Khan tahun 2014 menyatakan secara garis besar paling tidak ada 3 paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara, yaitu yang pertama paradigma sekularistik, yang kedua paradigma formalistik, dan yang ketiga adalah paradigma substansialistik. Yang pertama yaitu paradigma sekularistik, yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Yang kedua yaitu paradigma formalistik, yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Yang ketiga yaitu paradigma substansialistik, yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata. Yang akan kita bahas pertama yaitu paradigma sekularistik. Ali Abdul Ar-Razik menjelaskan pandangannya dengan beberapa prinsip. Prinsip pertama, tidak ada sistem khalifah dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagi umat muslim, posisi seorang khalifah ada di dalam posisi rasul. Tidak hanya menangani kasus agama, tetapi juga kasus dunia. Abdul Al-Razik menolak semua alasan di atas. Menurutnya, Al-Quran dan juga hadis tidak mengemukakan persoalan tersebut, melainkan hanya pernyataan-pernyataan umum agar menghormati mereka yang memegang kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menata kehidupan manusia, tetapi pemimpin yang dimaksud bukanlah seorang khalifah, tetapi dapat bermacam-macam gaya dan keunikan. Prinsip yang kedua, Muhammad seorang rasul bukan penguasa negara. Sosok pejabat negara juga bukan seorang nabi. Menurutnya, umat muslim cenderung berpandangan jika Islam merupakan himpunan politik dan agama yang dasarnya dibangun oleh Rasul. Padahal seorang nabi memiliki tugasnya sendiri, yaitu tidak mengurusi keperluan kehidupan duniawi dan tidak mempunyai ihwal mengenai kekuasaan politik, melainkan nabi bertugas untuk menuntun manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang ketiga, perpolitikan dalam Islam adalah murni diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia dapat mengembangkan pemerintahan melalui akal dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dengan caranya sendiri, manusia dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur negaranya masing-masing, bukan lagi seorang khalifah atau nabi yang dianggap sebagai pemimpin pemerintahan di dunia ini.
Selanjutnya ada paradigma formalistik. Paradigma formalistik ini terhadap Islam diantaranya adalah melahirkan suatu kecondongan memahami Islam dalam arti yang sebenarnya, yang hanya mementingkan dimensi luarnya saja, sehingga dimensi lain dari pedoman Islam menjadi terlupakan. Hal ini memberikan suatu dampak bagi kaum muslim, yaitu dapat menghambat untuk mengerti pesan-pesan dalam Al-Quran sebagai panduan kehidupan manusia. Selanjutnya ada paradigma substansialistik. Menurut paradigma ini, seperangkat asas dan nilai mengenai kehidupan masyarakat termasuk sistem pemerintahan telah dimiliki agama Islam. Menurut Zaprul Khan tahun 2014 menyatakan dalam perspektif Muhammad Abduh, hakikat pemerintahan Islam bersifat keduniawian. Pemerintahan Islam bersifat keduniawian karena pemerintahannya didasarkan atas demokrasi kedaulatan manusia yang dijunjung tinggi. Manusia memiliki kebebasan memperoleh hak dalam kehidupannya yang telah diatur oleh pemerintahan negara, seperti kebebasan dalam mengutarakan pendapat. Islam bukan hanya sekedar agama saja, tetapi Islam memiliki kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar umatnya. Hubungan antar umat inilah yang menjadi tugas dari seorang pemimpin dan jajaran pemerintahannya. Pemimpin negara dipilih dan juga dapat diberhentikan oleh rakyat, maka pemimpin inilah yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Selanjutnya, pemuka agama telah mencari berbagai usaha dalam eksplorasi konsep tentang relasi agama dan negara. Hal tersebut pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, seperti untuk menemukan idealitas Islam tentang negara dan untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara. Menurut Edi Gunawan tahun 2017 menyatakan, dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham. Yang pertama, paham teokrasi menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara melekat dengan agama karena firman Allah Subhanahu wa taala landasan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Paham teokrasi ini mengalami perubahan sehingga terbagi atas paham teokrasi langsung dan tidak langsung. Dalam paham teokrasi langsung meyakini jika pemerintahan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya negara di dunia ini menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang berkuasa juga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan paham teokrasi tidak langsung meyakini jika pemerintahan bukan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mempunyai kekuasaan atas suatu negara adalah seorang kepala negara atau raja. Yang kedua yaitu paham sekuler. Menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan berbeda. Keduanya tidak memiliki hubungan. Negara menjadi urusan duniawi, sedangkan agama menjadi urusan rohani. Hukum yang berlaku di paham ini tidak seperti pada paham teoristik yang berdasarkan firman Allah, tetapi pada paham sekuler ini, hukum yang berlaku berdasarkan persetujuan antar manusia. Walaupun terjadi pemisahan antara agama dengan negara, negara yang menganut paham sekuler tidak membatasi dan mencampuri tentang keyakinan yang dipilih oleh penduduknya. Yang ketiga ada paham komunis, yaitu sebelum mendapatkan jati diri seseorang, agama menjadi kesadaran bagi orang itu sendiri. Pada paham ini, nilai tertinggi dalam negara adalah materi. Selanjutnya, menurut Edi Gunawan, tahun 2017 menyatakan hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Hubungan ini memiliki ciri adanya kekacauan antara negara dengan Islam sebagai agama. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan keberpihakan pemahaman agama antar masyarakat. Negara menduga jika Islam memiliki kekuasaan yang memungkinkan untuk menyaingi keberadaan negara. Karena itulah disebut sebagai hubungan antagonistik. Yang kedua ada hubungan akomodatif, yaitu antara negara dengan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berusaha untuk mengurangi agar tidak terjadi konflik. Dalam hubungan ini, negara mendukung Islam karena mengetahui jika umat Islam memiliki kekuasaan politik yang potensial. Subbab materi yang ketiga yaitu rekonstruksi politik nasionalis religius. Karakter nasionalis religius. Konsep nasionalis religius di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak bangsa Indonesia membicarakan dasar negara pada masa persiapan kemerdekaan sampai era reformasi.
Pancasila dengan menempatkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara nasional yang religius. Nasionalis religius merupakan perpaduan antara semangat nasionalisme dan sikap religius individu. Nurcholish Madejid menjelaskan bahwa membandingkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dengan Konstitusi Madinah tidak hanya mengisyaratkan kesejajaran pola penerimaan kelompok bersangkutan akan nilai-nilai kesepakatan itu, tetapi juga mengimplikasikan adanya hak dan kewajiban yang sama pada kelompok-kelompok bersangkutan yang bisa disejajarkan. Terhadap Konstitusi Madinah, Rasulullah SAW dan umat Islam di bawah pimpinan beliau berkewajiban membela keutuhan dan perincian pelaksanaannya dari setiap bentuk penyelewengan dan pengkhianatan. Maka sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh kaum muslim Madinah terhadap konstitusi mereka itu, umat Islam Indonesia berkewajiban pula mempertahankan kesepakatan itu dari setiap bentuk pengkhianatan. Dari pendapat Nurcholish Madejid tersebut, ada kesejajaran antara Pancasila dengan Piagam Madinah. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya membentuk karakter manusia Indonesia yang nasionalis, tetapi juga manusia religius yang penuh dengan rasa saling menghormati, toleransi, kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda, dan selalu menjaga persatuan bangsa. Dapat dikatakan bahwa karakter nasionalis religius adalah karakter yang mencintai tanah air dengan berlandaskan ajaran-ajaran agama. Nasionalisme dalam pandangan Islam. Yusuf menjelaskan berdasarkan dalil akli, yaitu akal atau rasional, dan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam mengatur terkait masalah kenegaraan. Istilah negara atau daulah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya tentang seperangkat fungsi atau prinsip yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosiopolitik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kehakiman, dan kepatuhan. Syihab menyatakan unsur-unsur nasionalisme dapat ditemukan dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, persamaan keturunan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari berbagai ras, suku, dan bangsa agar tercipta persaudaraan dalam rangka menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 160. Yang kedua, persamaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya bukan hanya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan isi, pikiran, dan tujuan, tetapi juga sebagai perekat terjadinya persatuan umat atau bangsa. Yang ketiga, persamaan adat istiadat. Dalam surah ke-7 ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf, perintahkan yang urf, yaitu adat istiadat yang baik, dan berpalinglah dari orang jahil. Kata urf dimaksudkan sebagai adat istiadat dan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan inklusif dalam ajarannya dan praktik ajaran Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad kepada tanah air tampak ketika beliau meninggalkan kota Mekah. Demikian pula pada saat Nabi Muhammad sudah tinggal di kota Madinah. Sebagaimana Nabi Muhammad memohon kepada Allah SWT, yaitu, Ya Allah, ciptakan kota Madinah kepada kami, sebagaimana Engkau ciptakan kota Mekah kepada kami. Hadis riwayat Bukhari, Malik, dan Ahmad. Nilai-nilai nasionalisme religius dalam Islam.
Yusuf menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran ditemukan nilai-nilai dasar etis dan nilai instrumental yang menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama, ta'aruf, yaitu pengenalan dan pemahaman. Yang dimaksud adalah pemahaman tentang demokrasi atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pengenalan dan pemahaman, masyarakat dapat menyikapi perbedaan harapan dan keinginan secara wajar dan proporsional. Yang kedua, musyawarah, yaitu bertukar pikiran atau pembahasan bersama untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian suatu masalah. Dengan musyawarah, terdapat menukar pikiran dan masing-masing peserta dapat mengemukakan pendapatnya serta menyimak pendapat orang lain, berarti telah mampu menghargai orang lain. Yang keempat, adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai proporsinya. Yang kelima, musawah, yaitu sikap menganggap bahwa manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama. Musawah berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa, dan agama. Yang keenam, ta'awun, artinya tolong-menolong. Dalam konsep Islam, hubungan antara individu atau kelompok hendaknya didasarkan atas prinsip tolong-menolong. Yang ketujuh, maslahah, artinya kebaikan atau kedamaian. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemaslahatan umat secara keseluruhan harus didahulukan daripada kepentingan individu atau kelompok. Yang kedelapan, tokhir, artinya perubahan, yaitu prinsip yang mempercayai bahwa hakikat kehidupan adalah perubahan.